Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Sondari, kelas akuntansi 3C dengan nomor NPM 190620001. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya. Pengertian atau definisi akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi manajemen, di mana merupakan salah satu dari bidang khusus akuntansi yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Dalam pengelolaan perusahaan, akuntansi biaya merupakan bagian penting dari ilmu akuntansi dan telah berkembang menjadi tool of management yang berfungsi menyediakan informasi biaya bagi kepentingan manajemen agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Tujuan akuntansi biaya yang pertama, penentuan harga pokok produksi, biaya-biaya yang dihimpun menurut pekerjaan atau job, bagian-bagian departemen, atau dirinci menurut pusat-pusat biaya atau cost pool, produk-produk, dan jasa-jasa. Yang kedua, perencanaan biaya, yaitu perencanaan merupakan suatu usaha untuk merumuskan suatu tujuan dan menyusun program operasional yang lengkap dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga, yaitu pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan usaha manajemen untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan dengan melakukan perbandingan secara terus-menerus antara pelaksanaan dan rencana. Yang keempat, dasar pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu membuat produk baru, yang kedua menghentikan atau meneruskan suatu produk tertentu, yang ketiga menerima atau menolak pesanan-pesanan tertentu, yang keempat membeli atau membuat sendiri, dan yang kelima menjual langsung atau proses lebih lanjut. Selanjutnya, perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Di sini ada beberapa aspek pembeda. Yang pertama, aspek pemakaian laporan. Untuk akuntansi keuangan, pemakai laporan pada pihak eksternal, sedangkan akuntansi manajemen pada pihak internal. Untuk standar penilaian, akuntansi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim, sedangkan akuntansi manajemen tergantung pada kebijakan pimpinan masing-masing perusahaan. Aspek pembeda perspektif atau cakupan informasi pada akuntansi keuangan yaitu data perusahaan secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen yaitu data disajikan atas dasar bagian, departemen, unit, cabang, dan lain-lain. Berdasarkan sifat dan laporannya, akuntansi keuangan bersifat historis, sedangkan akuntansi manajemen prospek masa depan. Berdasarkan jenis informasi, akuntansi keuangan hanya keuangan saja, sedangkan akuntansi manajemen itu jenis informasi keuangan dan non-keuangan. Berdasarkan aspek pembeda pada periode laporan, untuk akuntansi keuangan itu secara periodik, sedangkan untuk akuntansi manajemen lebih fleksibel. Selanjutnya, hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan tercermin pada tujuan akuntansi biaya untuk penentuan harga pokok, produk, dan sekaligus menentukan nilai persediaan. Di mana hal ini berhubungan
dengan penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, dan laporan laba rugi yang merupakan pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak luar. Ditinjau dari aspek manajemen untuk menentukan biaya seharusnya terjadi untuk menghasilkan suatu unit produk tertentu atau sejumlah produk dan suatu tingkat kegiatan tertentu. Akuntansi biaya juga dapat menghasilkan informasi biaya yang relevan kepada manajemen untuk membuat berbagai keputusan khusus. Ada 3 kelompok manajemen dalam organisasi perusahaan. Yang pertama, kelompok manajemen bawah atau operasi, atau dengan kata lain the operating management group, yaitu manajemen lini pertama yang memiliki tugas memimpin dan mengontrol pekerja non-manajerial pada sebuah perusahaan atau organisasi. Tingkatan pada manajemen ini tidak membawahi tingkatan manajemen yang lainnya. Tingkatan manajemen lini pertama yaitu terdiri atas para penyelia atau supervisor dan kepala-kepala unit. Selanjutnya, kelompok manajemen menengah atau the middle management group, yaitu manajemen yang berada di antara manajemen lini pertama dan manajemen puncak. Tingkatan ini terdiri atas para manajer divisi, para manajer cabang, dan kepala-kepala bagian atau bisa disebut juga departemen head. Selanjutnya, kelompok manajemen puncak atau the executive management group, yaitu terdiri atas direktur utama, wakil-wakil direktur utama, dan pemimpin atau pimpinan kecil lainnya yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi pemasaran, pembelian, produk, keuangan, dan akuntansi. Selanjutnya, line and staff function. Fungsi lini merupakan rantai dari arus perintah dalam suatu hubungan secara langsung, secara vertikal yang mengalir dari direktur utama turun ke bawah melalui organisasi. Fungsi lini membuat keputusan dan melaksanakan penyeliaan. Fungsi staf memberikan dukungan dan nasihat kepada orang-orang yang pada fungsi lini, bukan memberikan perintah kepada pihak lain. Di sini ada bagan lini perusahaan. Yang paling atas yaitu rapat umum pemegang saham. Selanjutnya Dewan Komisaris membawahi direktur utama. Direktur utama juga membawahi ada beberapa direktur, diantaranya direktur pemasaran, direktur teknik, direktur produksi, direktur umum, dan direktur keuangan. Untuk direktur keuangan, di sini membawahi bendahara dan controller. Untuk direktur produksi membawahi manajer pemeliharaan, manajer perencanaan dan pengendalian produksi, superintendent produksi, manajer pembelian, dan manajer pengendalian mutu. Untuk superintendent produksi di sini membawahi mandor suku cabang, dan juga mandor perakitan. Selanjutnya bagan staf perusahaan. Yang paling atas yaitu controller. Controller di sini membawahi ada beberapa bagian, yaitu akuntansi biaya, analisis keuangan, audit internal, akuntansi keuangan, sistem dan prosedur, serta pajak.
Untuk akuntansi biaya di sini membawahi anggaran dan analisis kinerja, distribusi dan pencatatan. Selanjutnya ada piutang, utang, buku besar, aset tetap, billing, gaji, dan upah. Untuk peran controller dalam perencanaan dan pengendalian, controller adalah seorang manajer kunci yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi suatu perusahaan. Controller bisa disebut dengan nama lain, yaitu akuntan internal atau akuntan manajemen. Peran controller tidak terbatas pada fungsi pencatatan dan pelaporan, tetapi meliputi aspek-aspek manajemen yang luas. Dari fungsi akuntansi, yaitu berperan dalam membantu manajemen dalam tahap perencanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan, serta bertanggung jawab dan kegiatan fungsional utama. Demikian pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.